pacar saya ini ngajarnya di UPI dibanding kalau saya ngajarnya di Unpad. Saya dosen S2 pendidikan IPA ya. Di salah satu dosen dari ULH. Dan kebetulan saya juga pembimbing tesis ya, pembimbing tesis ULH sekaligus tim dari peneliti ya, tim hibah ya. Jadi alhamdulillah beliau ini dapat hibah penelitian tesis magister ya, KTM ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya dapat nggak tahun kemarin? Kemarin nggak dapat. Nggak belum. Belum ya. Jadi alhamdulillah dapat dan nominalnya juga alhamdulillah ya. Jadi yang diajukan maksimal 40 juta, yang saya ini sekitar 33 juta ya. Jadi ini salah satu dari program hibah kami juga kebetulan mengangkat mengenai STEM. Kenapa STEM ini ya? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kurikulum, kalau Bapak Ibu baca kurikulum gitu ya, rata-rata sih kalau baca kurikulum itu langsung ke dalamnya Bapak Ibu ya, langsung ke ke materinya, ke struktur kurikulumnya, jarang lihat yang pembukaannya. Nah, padahal di pembukaannya itu sudah sudah eksplisit disebutkan pembelajaran kita itu STEM. Kenapa STEM gitu ya? Yang mau tidak mau kita sekarang hidup di zaman sekarang era abad 21 ya. Kalau kita selalu menggaungkan istilahnya keterampilan abad 21, tapi kita hidup seperti ini. Ya, tadi STEM itu ada yang unflash, ada yang flash ya. Salah satunya kita mengajarkan yang unflash dulu lah. Kalau yang flash itu kan pasti udah dibantu dengan IoT ya, dengan dengan robotik dan segala macam. Tapi yang akan kita gunakan di sehari-hari itu yang unflash-nya. Jadi bagaimana kita itu mengedukasi gitu kan, terutama siswa, hal-hal yang simple, hal yang simple gitu kan. Jadi bagaimana modal tadi kan, kalau banjir apa yang kita lakukan? Maka tadi salah satunya kan kita mengidentifikasi ada alat apa saja di sekitar kita, sehingga alat sekitar kita itu bisa kita jadikan alat untuk evakuasi. Nah itu salah satu itu untuk melatih nantinya bagaimana berpikir tingkat tinggi siswa, berpikir kritis, berpikir kreatif. Ya. Anak itu sebetulnya sudah ada dasar berpikir kritis dan kreatifnya, tapi kalau nggak kita asah, kalau nggak kita bangkitkan, itu susah. Nah, salah satu membangkitkannya itu dengan cara proyek ini. Ya, minimalnya dengan PJBL. Langkah berikutnya dengan STEM. Apa bedanya? Kan hampir mirip lah. Apa bedanya PJBL dan STEM? Karena kan kita gabungin kan antara PJBL dan STEM. Ya kan? Kalau STEM itu bedanya ada, mau aja kalau salah ya, ada kebebasan untuk berimprovisasi dari anak. Itu seri dari STEM-nya. Jadi ada kebebasan untuk improvisasi. Makanya tadi kan hanya diberikan apa? Ini alat-alatnya, atau alatnya mungkin bisa cari sendiri aja. Ya kan? Prototipe-nya, desainnya silakan bikin sendiri, dibebaskan gitu. Mau pakai galonnya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8 kan bebas. Kalau PJBL enggak. Kita sudah ada ininya. Ini alat bahannya. Jadi seolah-olah kita itu untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita siapkan. Tapi di STEM itu ada kebebasan. Nah, biasanya kenapa digabungkan jadi PJBL STEM? Jadi kita kerangkanya gunakan PJBL, pas pelaksanaannya dibebaskan ke STEM. Maka digabunglah PJBL STEM. Pada saat apa STEM masuk PJBL yang pada sintak mana? Itu perbedaannya ya. Pada saat setelah mulai dari perencanaan jadwal sampai pembuatan desain, nah di sana masuk STEM. Itu PJBL STEM gitu ya. Nah, itu maka ada gabungannya. Nah, itu kenapa diperlukannya? Itu salah satunya. Satu, untuk meningkatkan keterampilan tingkat tinggi siswa, kritis kreatif. Yang kedua, melatih siswa jangan sampai siswa itu yang untuk kedepannya itu apapun rusak minta ganti. Rusak sedikit minta ganti. Nggak ada berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu, kalau mau main itu mikir. Nggak langsung beli mainan. Saya masih ingat dulu saya nyari lahar, tahu Bapak Ibu lahar? Iya, yang bulat ya, bulat. lahar, nyari papan,
Buat roda. Main-mainan pernah nggak pakai itu? Iya. Nah, kayak warna kayak gitu kan? Bagaimana supaya cepat supaya itu? Nah, juga dulu ada mainan yang bisa meningkatkan kreativitas. Zaman saya dulu mainannya Tamiya. Iya. Nah, saya main Tamiya sampai supaya cepat si Gilingan. itu gulungan itu, Gulungannya. ya kita bikin sendiri, gulung sendiri, sampai dihitung kan berapa gulungan. Iya. Tapi kita sampai nggak ngerti. Coba kalau kita ngerti ilmu fisikanya, ya kan gulungan itu berapa, diameter kawatnya berapa, panjang kawatnya berapa, nanti energinya berapa, itu stem. Tapi dulu kan belum keren. Rodanya kita beli ya, kita kan nggak beli jadi kan, kita beli spare part banyak kan. Roda kira-kira kalau jalurnya kayak gini, rodanya harus gimana, mana yang besar, mana yang kecil, atau harus sama ke depan belakang, wingnya gimana, terus yang pinggirnya, kalau kayak pemain saya, secara tidak sadar tuh kreatif. Sampai nonton filmnya, Pak. Orang tuanya kena ngomong habisin duit, benar nggak? Padahal itu untuk meningkatkan kreativitas. Ya kan? Bagaimana kalau anginnya ini belokannya kayak gitu tuh kan? Nanti harus pakai rollernya kayak gimana? Itu kan ada berapa rollernya dihitung kan? Ada berapa? Ada rollernya. Ada yang pakai kubah itu, Pak, tahu Pak? Ada, cuma macam-macam gitu. Biar seimbang gitu kan? Biar nggak gampang terpaning, gampang jatuh. Tuh, itu step. Bagaimana engineeringnya? Ya kan, bagaimana teknologi gunakannya, baterainya bagaimana supaya lebih kuat, ya kan, tadi dinamonya kan ditanya bagaimana itu sebetulnya. Tapi kadang orang tua itu marahin anak kita kan, ngapain habisin duit kayak gini, malah saya benar, kalau dulu main Lego, saya itu beli Lego ya, yang satu kotak itu yang nyusun jadi helikopter jadi apa, itu satu desain itu 1 minggu paling cepat. Dilemin dikit-dikit, dirancang, kita mikirin sebelah mana ya, yang sebelah mana. Itu untuk selanjutnya. Nah sekarang itu mohon maaf ya, banyak ke anak-anak kita itu malasnya itu tinggal pakai. Karena orang tuanya atau orang tuanya nggak mau capek atau nggak mau mikir, yang penting ini udah biar diam kasih HP ini kamu main. Saya suka sedih gitu kalau ada anak-anak kecil supaya diam dikasih HP sama orang tuanya, suruh main game. Berarti enggak, ya muncul mungkin nanti kan, tapi tidak muncul apa namanya hard skillnya nggak muncul. Nah, kita diperlukan juga untuk munculkan hard skill. Anak kita bersekolah. Ya, anak-anak kita juga alhamdulillah kemarin masuk ke perguruan tinggi itu tanpa tes. Alhamdulillah gitu ya. Sekarang untuk jurusan teknik kimia jurusannya. Itu tiap semester bikin STEM. Nggak saya suruh orang tuanya orang STEM tapi nggak pernah dulu STEM. Di sekolah bukan tugas proyek. Bikin sendiri ya. Keinginan sendiri. Jadi proyek terakhir dia yang dapat kemarin gold medal di ITS itu karena dia tuh sering ngerjain tugas di kafe. Nongkrong, kan kalau di kafe kan bebas kan ya, asal beli 1 gelas bebas gitu, mau berapa jam gitu kan, wifi bebas gitu kan, gitu modalnya. Nah, mikirnya gini, ini kan kita banyak kopi. Kan kalau beli kopi di kafe itu kan disaring, ampasnya kemanain. Dia mikir gitu, udah gitu dia searching,